Bel istirahat sudah menarik perhatian siswa-siswi yang secara otomatis langsung pergi ke kantin. Di salah satu bangku, tampak Araya yang sedang sibuk melihat kertas ulangan yang baru saja dibagikan. Ini ada 80 tapi ngerjain gak nyampe setengah jam. Ini mah kalau bilangnya dikit udah pasti ngalahin Alia. Nilai adalah angka, yang penting progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitakan bahwa hari ini siswa-siswi pulang jawab pada jam 12.30. Dimohon kepada siswa-siswi jika pulang ke rumah masing-masing. Demikian pengumumannya bersama saya bahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa? Kalian pulang cepat, buru-buru rapat. Rapat apa, Pak? Rapat tentang orang saya jalan ke tos besok. Cari apa, Pak? Nyari HP bapak. Pak, Kenapa? itu di saku Bapak. Oh, ya, makasih ya. Pak. Saya tiba-tiba aja sih kepikiran kayak kenapa sih tiap kali kita pemilu kayak milih calon ketua sini kita tuh cuma dikasih pilihan yang udah disiapin, kenapa kita nggak milih orang yang kita mau aja asal dia anggota OSIS? Ya, capek lah. Kalau tiap anak milih yang benar-benar mereka suka. Ya masa alasannya cuma biar nggak capek sih Pak? Milih ketua OSIS kan nggak main-main. Kita itu ada di negara yang menggunakan sistem demokrasi. Secara konstitusi sih kita menggunakan demokrasi Pancasila. Cuman dalam prakteknya ya demokrasi itu lah. Demokrasi terpimpin. Jadi sebenarnya kita pakai demokrasi basis Pancasila atau demokrasi terpimpin? Nama doang ganti tapi prakteknya sama aja. Ya beda dong. Sama yang dikatakan Pancasila, kita ditempatkan untuk negara pemerintah. Coba kamu bayangin, kamu punya tindakan organisis, jadi benar yang dari keasis, kamu pasti tadi mungkin melakukan lagi yang lain atau temenmu yang marah sama kamu, gitu deh. Gara-gara kita nggak milih teman kita jadi ketua, berarti dia udah buktiin dirinya. Gitu deh. Pertama, kemampuan tiap orang itu pasti beda-beda. Di antara semua orang itu pasti kita tahu siapa yang cocok buat jadi ketua. Yang kedua, namanya kompetisi itu pasti ada yang kepilih dan enggak, dan itu benar-benar wajar. Ketiga, kalau ada yang marah cuma gara-gara kita nggak milih teman kita jadi ketua, berarti dia udah buktiin dirinya sendiri kalau dia nggak layak jadi ketua. Dan yang keempat, kalau perkara gini aja dia marah, ya mending gak usah temenan aja sekalian. Buang-buang waktu, tau nggak? Pantas temenmu cuma aku Araya. Ya kalau kita nggak disukain orang ya udah tinggal nggak suka balik. Hidup itu yang simpel. Kurang aja, awas ya kamu makanya jangan nih. Setelah pergi meninggalkan Alia di sekolah, Araya langsung segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Araya langsung membersihkan diri dan sekarang ia sudah ada di meja belajarnya berniat untuk mengerjakan tugas. Tugas bisa dikerjain nanti. Pokoknya kita self reward dulu, baru kita mulai dunia yang keras alias tugas.
seluruh masyarakat. Begitu banyak pengikut komunitas tersebut. Araya penasaran dengan segera ia menjelajahi lebih dalam komunitas itu. Tiap postingan seakan seperti suara yang akhirnya bebas terlontarkan setelah sekian lama terpendam. Araya semakin penasaran. Beberapa topik yang ia usut lebih jauh membuat darahnya seakan semakin mendidih tiap waktunya. Nak, jangan lupa makan ya. Iya kak. Semenjak itu, Araya semakin mendalami kondisi negara dari berbagai sudut pandang di komunitas tersebut. Relasinya malah bertambah, semakin banyak hingga ia dapat disebut aktif dalam menyuarakan suara yang dengan sengaja disembunyikan. Opini-opini yang ia lontarkan mulai tersebar di dunia maya. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Sampai pada suatu hari, Kenapa? Araya, kamu yang ngisi podcast buat tugas podcast, please. Lah, kan kemarin aku sepakatannya kameramen. Kok tiba-tiba apa yang ngisi sih? Bisa kan jangan dadakan lah. Soalnya si Rena nggak bisa, ternyata. Please ya. Pak Surya juga nyaranin kamu sih buat ngisi podcast. Please, mau ya. Yaudah. Tentang apaan sih? Demokrasi, tapi lebih nge-highlight pemilu ya. Oh, oke. beberapa hari pun telah berlalu. Araya mulai disibukkan oleh teman-teman bagian editing. Meski tidak pernah menginginkan yang sempurna, tapi khusus tugas ini, Araya mengharapkan hasil yang maksimal. Ekspektasinya melambung tinggi, ketakutan mau menyelimuti dirinya. Tapi, setiap kali ia merasakan hal itu, ia mencoba mengingat berbagai fakta yang terpampang begitu nyata. Sebuah keadilan sudah selayaknya untuk dibenarkan. Kita adalah tempat di mana pemikiran kita terbentuk, dan saya rasa pendidikan sudah sepatutnya menjadi cerminan dari negara kita. Negara kita mengandung demokrasi dan memiliki sistem pemerintahan presidensial. Presiden dapat dipilih dari kaum manapun asalkan ia mampu. Demokrasi sendiri sepatutnya mengajarkan kebebasan. Tapi kenapa rasanya kebebasan yang diberikan tidak sebebas itu? Dalam artian, kebebasan yang tersedia hanyalah kebebasan yang telah disaring. Apa artinya pemilu jika kita hanya memilih dari yang sudah ditetapkan? Apa artinya suara kita jika semua sudah diatur oleh yang di atas? Udah oke kok, aku aja nggak apa-apa. Para murid mulai berhamburan masuk. Beberapa menit lagi, bel akan berbunyi, penanda skala akan segera dimulai. Araya berjalan sambil bermain ponsel, memindahkan sekelilingnya yang begitu sibuk dengan urusan masing-masing. Tiba-tiba, semua terasa aneh. Ia mulai berhenti dan kembali ke realita. Semua orang sibuk dengan ponsel mereka sambil sesekali menatap dirinya. Perasaan aneh mulai menyelimuti. Tanpa berlama-lama, ia menepis pikiran itu lalu segera pergi untuk ke kelas. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu minggu depan.
kamu dipanggil ke ruang absen? Araya, kamu dipanggil kepala sekolah tuh. Gua nggak budak. Please deh Al, sedekat itu loh. Araya melangkah keluar dari kelas. Ia pergi dengan terburu-buru sambil menerka-nerka maksud kepala sekolah memanggilnya. Sesampainya di depan ruang kepala sekolah, ia mengetuk pintu, lalu kemudian masuk ke dalam. Misi Bu. Misi Bu. Iya, silakan masuk. Siang Araya. Tahu kan saya siapa? Saya yakin Araya pasti sudah tahu maksud kedatangan saya. Saya hanya ingin meminta video yang kamu upload untuk di-tag. Bisa kan? Buat apa saya take down? Arya, kamu tahu kan kalau Bu Kirana itu orang yang baik? Masa kamu gak bisa nurutin kemauan Bu Kirana? Semua orang, nggak perlu kita tekankan soal kebaikan dan keburukan orang lain. Berani juga ya. Permisi Bu. Iya Pak, silakan. Jadi ada apa ya Bu? Sampai-sampai saya dipanggil secara personal Ibu. Bapak ini sangat rajin ya. Semua tugas, baik administratif maupun tugas wajib sebagai guru, semuanya terpenuhi. Jadi begini Pak Ibrahim. Nah, Araya ini membuat sebuah konten yang namanya juga anak-anak. Kurang tertata saya bicaranya. Kebetulan dalam video tersebut, Araya sedikit mengganggu pekerjaan saya. Jadi, silakan Araya hapus videonya ya. Udah ada waktu kamu loh di sini. Ini apa korelasi antara video saya dengan bapak saya? Ibu ini rupanya cukup ambigu ya. Arya, Kenapa ibu sepertinya setakut itu dengan video saya? Saya kan cuma bahas pemilu dan video itu ya jadilah dalam media masyarakat berdiskusi. Kenapa seakan-akan video saya menyerang ibu secara personal? Saya minta sekali lagi hapus video itu atau Apa? tanda tangan ini sekarang juga. Rusak apanya, Bu? Saya tidak melihat segimana video saya membuat sekolah ini rusak. Tapi dari segi mana saya bisa mendukung? Pak, apaan sih? Permisi Bu. Tapi Pak, apa Bapak ini sudah membuat masalah ini? Kamu ini dari mana? Permisi. Bapak dan Araya keluar dari ruang kepala sekolah. Araya masih terdiam, tak percaya dengan akhir yang ia alami di saat ia merasa di jalan yang benar. Bapak menghela nafas, kemudian duduk di bangku depan ruangan BK. Ia menepuk bagian sebelahnya yang kosong, mengisyaratkan Araya untuk duduk di samping Bapak. Araya menurut. Dengan segera, ia duduk di samping Bapak. Keduanya sama-sama diam bergelut dengan isi pikiran masing-masing. Sampai Araya
memecah kesunyian. Kenapa Kak? Kenapa kau harus mengalah? Ya seharusnya kamu sejauh itu. Tapi aku kan nggak salah Kak, aku yang benar kok. Ya semua hal bisa kamu atur Araya pas dari sekolah. Idealis gak akan ngasih kamu makan. Bapak udah gak bisa ngajar nak. Surat izin ngajar bapak udah dicabut. Mungkin ini sudah jalannya nak. Udah, ayo ambil semua. Bapak tunggu di parkiran ya. Araya terdiam memandangi kepergian bapaknya. Ia merasa bersalah dengan semua hal yang menimpa dirinya dan bapak. Saat bayangan bapak mulai menghilang dari pandangannya, Araya berdiri lalu melangkah dengan gontai menuju kelasnya. Idealis, sebuah kata yang teramat sering tersemat dalam diri ini. Mereka berkata, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Namun, rupanya tempat ini terlalu dusta bagi diriku yang hanya menginginkan secercah keadilan. Semuanya berakar dan sambung menyambung pada sumber yang sama. Salahkah aku jika ingin sumber masalahnya berakhir? Mungkin aku dianggap pahlawan antah berantah yang tiba-tiba muncul bak malaikat dari surganya. Tapi mengapa rasa-rasanya sayapku dipatahkan oleh orang-orang yang ingin kusadarkan? Semua terasa seperti diwariskan, diatur sedemikian rupa, dipoles hingga membentuk garis keturunan dengan jenjang karir yang sempurna. Apakah kami tidak layak untuk sekedar menapak tangga kesuksesan seperti kalian? Atau akulah yang telah mengambil sistem kesetaraan? Araya, Hah? Ya? Mama, kamu gimana kabarnya? Baik kok. Tadi mikirin apa sih? Serius amat. Oh, kepikiran dulu aja. Benar kata bapakku, kita harus realistis cuma buat tahan. Kamu belum ya? Akan selalu berdiri. Aku masih kayak Araya yang dulu, Araya yang keras. Tahu lah. Araya mungkin takut dengan kekuasaan, tapi pendiriannya akan selalu berdiri dengan gagah dan selalu siap untuk menghadapi seluruh tantangan yang akan datang.